Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu unsur yang menjadi tolok ukur adanya hadis dhaif itu sebenarnya ada yang sengaja dan ada yang tidak sengaja. Apa maksud yang tidak sengaja? Nanti ada seorang ulama di mana ulama ini memahami sebuah hadis dengan pemahamannya yang sangat hebat sekali. Dia mampu menafsirkan, mampu memberikan takwil, atau mampu memberikan penjelasan terhadap satu hadis ini sehingga diberi syarah dengan syarah yang sangat hebat sekali. Nah, kemudian perawi-perawi yang lain yang menerima penjelasan tersebut nanti ada yang memberikan sanad begitu. Sehingga seolah-olah penjelasan ulama ini adalah penjelasan Rasulullah gitu. Jadi hadis dhaif itu salah satu penyebabnya adalah penjelasan dari para ulama tidak ada niat untuk menyandarkan atau membuat hadis yang palsu, tidak ada niat, tapi niatnya untuk menjelaskan, menafsirkan sebuah hadis dan tidak untuk disandarkan kepada Rasulullah. Nah, oleh murid-muridnya yang lainlah kemudian diberikan sanad sehingga seolah-olah menjadi hadis marfu yang datangnya dari Rasul, disebut hadis dhaif nanti disebabkan ada rawi yang lemah misalkan. Nah, jadi filsafat itu sampai ke sana gitu dah kajiannya. Saya ambil contoh begini. Misalkan ada sebuah ayat yang menjelaskan seperti ini. Ketika turun ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, ketika turun ayat ini kemudian para sahabat yang lain memberikan penafsiran, di antaranya yang memberikan penafsiran adalah Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, ayat ini maksudnya adalah bahwa setelah kemenangan Rasulullah SAW penaklukan kota Mekah, artinya umur Rasulullah tidak akan lama lagi. Itu menurut penafsiran Ibnu Abbas, penafsiran. Kemudian nanti ada di antara murid-murid Ibnu Abbas, di mana yang murid-murid ini, di antara muridnya adalah murid yang dhaif. Sehingga salah satu kitabnya ada yang namanya Tanwirul Mikbas. Nah, di antara murid-murid yang menciptakan sanadnya dengan kitab Tanwirul Mikbas tafsir Ibnu Abbas, itu kan tafsir tersebut diragukan. Nah, ada salah satu murid Ibnu Abbas yang menyandarkan ucapan Ibnu Abbas ini kepada Rasulullah, padahal itu bukan ucapan Rasulullah. Nah, seperti itulah filsafat bagiannya untuk membahas terhadap makna dari hadis itu sendiri. Atau contoh yang lain begini, ketika ada seorang tabi'in, di mana seorang tabi'in ini memberikan penafsiran kepada hadis Rasulullah SAW. Di mana seorang tabi'in ini setelah membaca sebuah hadis yang sahih, beliau menjelaskan maksud dari hadis ini. Kenapa menerangkan maksud hadis yang sahih ini? Sebab intinya Rasulullah SAW itu min jawami'il kalim. Min jawami'il kalim itu adalah Rasulullah itu diberikan anugerah oleh Allah, sedikit bicaranya tapi maknanya luas sekali. Sekali lagi, di antara anugerah dan mukjizat Allah yang diberikan kepada Rasulullah SAW sedikit bicara, sedikit mengucapkan, tapi maknanya mencangkup kepada semuanya. Dengan itu, ini mohon perhatikan nih. Dengan itu, turunlah kaidah maqasidul lafzi ala niyatil lafzi. Maksud satu ucapan tergantung orang yang mengucapkannya.
Berarti ketika ada hadis sahih, yang hadis ini diyakini bersumber dari Nabi, maka pokok asal kita harus memahami maksud apa yang dipahami, apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Bukan hadisnya dari Rasulullah, tapi maksud dan pemahaman menurut kita. Nah, bukan seperti itu. Tapi maqasidul lafzi ala niyati lafzi, itu yang harus kita buru. Itu yang harus kita tafsirkan. Makanya waktu iman rahimakumullah, kita belajar ilmu nahwiyah, kita belajar ilmu sorob, balaghah, ma'ani, mantik, dan yang lainnya. Sebenarnya ilmu-ilmu itu untuk mengejar maqasidul lafzi ala niyati lafzi. Itu sebenarnya. Apa maksud dan tujuan Rasulullah berkata seperti ini? Nah, itu maksudnya. Maqasid Rasulullah itu apa? Sehingga tidak semua orang bisa memahami. Hanya orang-orang tertentu lah dengan begitu adanya belajar untuk memahami maqasid Rasulullah. Nah, setelah itu ada nanti banyak di antara ulama dari generasi para tabi'in, mereka diberikan hikmah oleh Allah bisa memahami beberapa maqasid Rasulullah dari hadis-hadis Rasulullah. Nah, berbeda kan nanti antara Rasulullah berkata begitu ditafsirkan oleh para tabi'in yang memang Allah memberikan hikmah kepadanya. Nah, dari penjelasan-penjelasan para tabi'in ini nanti diriwayatkan, si tabi'in meriwayatkan hadis aslinya dan penjelasannya kepada murid-muridnya. Dan di antara murid-muridnya tidak ada atau tidak sikoh semuanya, tidak adil semuanya. Ada nanti salah satu di antara mereka murid yang su'ul hifdi, murid yang memang ada yang kadzab, memang ada yang matruk, memang ada yang mukhtalit dan sebagainya. Sehingga di antara murid-murid tersebut yang tadinya hanya penjelasan gurunya, oleh murid tersebut disandarkan kepada Rasulullah gitu. Paham ya? Ini harus jelik nih. Harus benar-benar konsentrasi. Sekali lagi, ketika tabi'in, ulama di golongan tabi'in memberikan penjelasan syarah dari sebuah hadis, ketika tabi'in ini menjelaskan kembali kepada muridnya dan meriwayatkan hadis dari Rasulullah yang sahihnya, ada nanti di antara murid-murid ulama dari periode atau dari tobakoh tabi'in ini, kemudian oleh muridnya disandarkan kepada Rasulullah. Padahal itu hanya penjelasan gurunya saja, bukan hadis. Nah, dengan begitu setelah diperiksa sanadnya, ada nih rawi yang bernama A, misalkan dia adalah matruk, maka hadis ini adalah hadis yang doif. Jelas hadis yang doif, sebab itu sebenarnya dari gurunya diterima bukan berupa hadis, tapi berupa penjelasan-penjelasan dari sebuah hadis. Maka dengan itu para ulama nanti menjelaskan hadis doif selamanya tidak ditolak. Nanti ada hadis doif yang bisa digunakan dalam bentuk-bentuk tertentu. Misalkan hadis doif bisa digunakan di dalam batasan-batasan sebagai batasan. Kedua, hadis doif bisa digunakan untuk penafsiran Al-Quran. Ketiga, hadis doif bisa digunakan dalam hal-hal yang lainnya, selama hadis ini tidak disandarkan kepada Rasulullah. Ikhwatul iman rahimakumullah, inilah makna dari tujuan adanya ilmu filsafat hadis gitu. Jadi sangat berat sekali gitu kan. Tapi kita harus paham bagaimana dan gimana caranya untuk menerapkan ilmu filsafat hadis di dalam hadis. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, di antara ilmu filsafat hadis bertujuan untuk memahami sebuah hadis. Saya beri judul Filsafat Hadis Memahami sebuah hadis dalam kontekstualisasi hadis, baik hadis itu yang bersifat sahih atau hadis yang bersifat doif.
Sifat hadis sahih, peranan filsafat hadis nanti ada dua. Sekali lagi, peranan ilmu filsafat hadis untuk memahami sebuah hadis yang sahih nanti ada dua. Bisa dicatat nih. Satu, tentang objektivitas hadis. Filsafat hadis berlaku dalam memahami objektivitas hadis, dan filsafat hadis nanti peranannya sebagai kontinuitas hadis. Objektivitas, kontinuitas hadis. Jadi dua ini peranan ilmu filsafat hadis, ada dua nanti kajiannya. Dua relung atau dua konsep ini yang akan memahami kepada hadis yang sahih.